Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi eksponennya kita lanjutkan ke sifat 3, 4, dan 5. Tapi sebelum itu kita harus mengingat kembali bahwa eksponen adalah perkalian yang berulang. Jadi jika ada A pangkat N maka artinya itu A dikali A, perkaliannya mengulang-ulang sebanyak N kali. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Seperti ini. Oke, langsung saja lanjut ke sifat yang ketiga. Jika ada bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka cara menghitungnya langsung saja pangkatnya itu dikalikan dengan pangkat atasnya. Jadi A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke. Jadi seperti ini. Misalkan ada 4 pangkat 3 pangkat 2. Nah, itu kan artinya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini sebanyak 2 kali. Nih, ya. Oke. Ini isinya tadi adalah 4 pangkat 3. Oke, 4 pangkat 3. Sekarang 4 pangkat 3 sendiri, cara menghitungnya adalah 4 kali 4 kali 4. Begitu juga yang selanjutnya 4 kali 4 kali 4. Nah, artinya 4 pangkat 3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6 alias 4 pangkat 3 kali 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, 3 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 3 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 729. Oke, selanjutnya 2 pangkat 4 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat, nah ini salah nulis, 4 kali 3. Berarti 2 pangkat 12. Nah, 2 pangkat 12 berarti sama dengan 4096. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang masuk ke contoh yang berupa huruf. Oke. A pangkat 3 pangkat negatif 3 itu kita kerjakan sendiri sama dengan A pangkat 3 kali negatif 3 sama dengan A pangkat negatif 9. Kemudian B pangkat 5 pangkat 2. Berarti sama dengan B pangkat 5 kali 2 sama dengan B pangkat 10. Oke, sudah seperti ini saja. Sekarang selanjutnya A pangkat negatif 3, B pangkat 3, C pangkat 5, semuanya ini dimasukkan dalam kurung, kemudian dipangkatkan 2. Maka A pangkat 3 dipangkatkan 2, B pangkat 3 dipangkatkan 2, dan C pangkat 5 dipangkatkan 2. 3, ini 2, 5, 2. Maka A pangkat negatif 3 kali 2, B pangkat 3 kali 2, dan C pangkat 5 kali 2. Oke, lanjut ke sifat keempat. Nah, ini sama dengan sifat ketiga tadi. A kali B pangkat N, ya, A kali B-nya di dalam kurung, maka A kali B mengulang-ulang sebanyak N kali. Nih, maka nanti kalau ditulis semua
A-nya pasti mengulangnya sebanyak N, dan B-nya pasti mengulangnya juga sebanyak N. Berarti hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Begitu juga untuk pembagian. Ini bedanya cuma A-nya ada di atas, B-nya ada di bawah. Maka kalau diulang-ulang otomatis seperti ini. Ya. Nah, ini A kali A kali A, B kali B kali B. Seperti ini. Maka langsung saja A pangkat N kali B pangkat N. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya langsung saya jadikan satu. Oke. Nah, maka langkahnya adalah kita bisa memangkatkan dulu yang atas ini dengan negatif 2, lalu penyebutnya juga dipangkatkan dengan negatif 2 baru dibagi. Atau kita bisa juga ini dibagi dulu menggunakan sifat yang kedua, kemudian ini dibagi dulu, Y-nya dan Z-nya juga dibagi dulu, hasilnya baru dipangkatkan negatif 2. Oke, coba saya pakai cara yang kedua. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, artinya X pangkat 3 dikurangi 2. Y pangkat negatif 1 dikurangi negatif 1. Ini Z pangkat negatif 5 dikurangi negatif 3. Ini. Oke, X pangkat 3 dikurangi 2, X pangkat 1, saya tulis saja. Y pangkat negatif 1 ditambah 1, Y pangkat 0. Z pangkat negatif 5 ditambah 3, Z pangkat negatif 2. Baru dipangkatkan negatif 2. Jadinya X pangkat negatif 2, negatif 2-nya dari 1 kali negatif 2, Y pangkat 0 kali negatif 2 sama dengan Y pangkat 0. Lah, Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Kok bisa Y pangkat 0 sama dengan 1? Coba menggunakan sifat kedua, misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Itu artinya kan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 0. Nah, kita tahu 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya, kalau dipangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Maka ini kesimpulannya pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lanjut lagi. Sekarang Z. Z pangkat negatif 2 pangkat negatif 2. Artinya Z pangkat negatif 2 kali negatif 2. Z pangkat 4. Nah, sekarang di sini hasilnya sebenarnya nyampe sini sudah benar. Tetapi jika pangkatnya negatif maka dirubah menjadi positif. Caranya gimana? Oke, saya contohkan saja. Misalkan 3 pangkat 2, pasti kalian sudah tahu 3 kali 3 sama dengan 9. Lah kalau 3 pangkat negatif 2 berapa? Apakah negatif 9? Bagaimana cara ngitungnya? Ya, ini salah. Yang benar adalah 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. 2-nya positif, tapi awalnya di pembilang menjadi penyebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini adalah penyebut, maka menjadi pembilang.
Kok bisa seperti itu? Nah, jadi saya contohkan seperti ini. 3 pangkat negatif 2. Saya contohkan misalkan ini adalah 3 pangkat 1 dikurangi 3 ya. 1 kurangi 3 kan negatif 2. Oke, 3 pangkat 1 sendiri adalah 3. Ini pengurangan menurut sifat kedua kan seperti ini. Nah, 3 kali 3 kali 3. Nah, ini sama dengan 1. Lihat sisanya tinggal 3 kali 3, posisinya di penyebut. Ya, jadi ini sama dengan 1/3 pangkat 2. Positif pangkatnya. Nah, ini pangkat negatif. A pangkat negatif B sama dengan 1/A pangkat B positif. Atau sebaliknya, jika A pangkat negatif B ini adalah penyebut, maka hasilnya sama dengan A pangkat positif B. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal. Nah, maka di sini karena Z-nya pangkat positif, maka tetap di atas. Dan X-nya pangkat negatif 2, maka dipindah ke bawah menjadi X pangkat positif 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, sama seperti yang tadi, A kita hitung dengan A, B dengan B, C dengan C. Kemudian ini yang tidak ada hurufnya sama dengan yang tidak ada hurufnya. Kalau sudah selesai baru nanti dipangkatkan negatif 1 sesuai dengan soal. Oke, 9 dibagi 81. A pangkat 4 dibagi A pangkat 6. 4 dikurangi 6. B-nya negatif 4 dikurangi negatif 2. C-nya pangkat 7 dikurangi 5. Oke, pangkat negatif 1. 9 dibagi 81 sama dengan 1/9. Oke, pangkatnya A sama dengan 4 dikurangi 6. Pangkatnya B sama dengan negatif 4 dikurangi 2. Dan pangkatnya C sama dengan 7 dikurangi 5. Oke. Maka hasilnya menjadi 1/9 atau di sini saya tulis 3 kuadrat. Kemudian A pangkat negatif 2 jadinya di bawah. B-nya pangkat negatif 6 jadinya di bawah. Oh iya, maaf tadi menghitungnya salah. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 ya. Oke, dan C-nya pangkat 2 jadi tetap di atas. Tapi di sini karena pangkat negatif satunya belum dihitung, maka ini belum selesai. Oke. Nah, ini kenapa tadi kok 9-nya saya tulis dengan 3 kuadrat. Karena saya mau mengeluarkan pangkat 2-nya. Nah, di sini kan semuanya pangkat 2. Oke, kalau dikeluarkan ini menjadi C per 3 kali A kali B ya, pangkat 2 kali negatif 1 alias pangkat negatif 2. Nah, karena tidak boleh pangkat negatif, maka di sini 3AB jadi di atas 3AB
B jadi di atas, dan C-nya jadi penyebut. Oke, seperti inilah sifat ketiga, 4, dan 5. Oke, pelajaran hari ini cukup mudah. Silakan kalian tetap latihan dan semoga lancar dalam belajar matematika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.